2.128.000 ini yang ini bisa ditarik nanti di tanggal 22 itu sekitar 47 juta itu teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kita kali ini agak banyak nyamuk ya teman-teman ya, karena memang pohon coklat ini kalau udah makin gede makin banyak nyamuknya mungkin gitu. Jadi di video kali ini kita mau tutorial cebok. Enggak ya teman-teman ya. Di video kita kali ini teman-teman, kita akan review gaji podcastku yang udah keluar. Jadi channel podcast ini udah aku bangun selama 2 bulan teman-teman. Dulu awalnya aku ada juga buat channel podcast. Aku ada juga buat podcast, yaitu podcast itu gagal dimonetes karena aku dulu buat channel podcast itu satu AdSense sama YouTube yang besar. KTP-nya satu KTP sama Rian Arifin gitu teman-teman. Jadi nggak bisa satu KTP. Kayak semalam itu udah berapa kali percobaan diubah KTP juga nggak mau teman-teman ya, error. Jadi karena aku nyerah itu ada uangnya kebuang juga itu sekitar 6 jutaan ya kan? 6 jutaan ya, 6 jutaan nggak keambil uangnya teman-teman karena gagal dimonetisasi channelnya. Jadi udah aku suruh orang yang ini untuk perbaiki, nengok tutorial ini. Di tutorial orang bisa semua, tapi di tempatku nggak bisa, entah kenapa ya teman-teman ya. Jadi karena aku nyerah di situ teman-teman, channelnya aku hapus di subscriber 27.000 subscriber aku hapus. Itu masih umur 2 bulan juga ya, 2 bulan 27.000 subscriber aku hapus karena ya itu tadi gagal monet jatuhnya. Jadi di sini teman-teman, aku alhamdulillah channelku udah monet lagi dan aku dapat kiriman kertas Google AdSense ini datang ke rumah sekitar 1 bulan 1 minggu ini baru datang. Jadi channel ini udah 2 bulan berdiri, 2 bulanan gitu ya. Baru dalam waktu 1 minggu ya, 1 minggu monet ya kan. Dalam satu minggu monet aku isi semua, baru kertas ini datang. Nah, ini kertas ini datang, kertas Google AdSense ini kertas surat cinta dari Google namanya. Jadi ini gaji podcast aku akan aku bongkar di sini. Gaji podcast aku ini teman-teman ya, selama aku podcast ya, mungkin sebulan ini aku podcast cuma ada 3 kali ya. Mungkin bulan semalam yang banyak kan, bulan semalam itu banyak yang aku podcast kan sekitar ada 15 kalian gitu, atau berapa kali, atau 20 kali ada ya. Tapi kalau ini bulan ini aku yang sedikit cuma 2 kali podcast gitu, 3 kali podcast. Jadi kita review aja gajinya teman-teman ya. Bang, kertas Google AdSense itu dikirim dari mana? Dari Amerika, Indonesia, atau dari mana ya teh? Kertas Google AdSense ini dikirim dari Malaysia teman-teman ya. Ini dari Malaysia dikirim melalui kantor pos, bukan melalui JNE, JNT, nggak ada. Kalau yang namanya YouTube itu kebanyakan dikirimnya melalui kantor pos. Kalau kertas Google AdSense ini yang ada di Indonesia ini setahu ya teman-teman ya. Sanggup jual es krim ya. Udah nggak ada rumah loh situ, lewat dia, numpang lewat mungkin Wak itu. Mudah-mudahan juga dagangannya laris lah gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku akan kasih tahu gaji podcastku sama kalian teman-teman ya. Di kertas Google AdSense itu kayak gini aja sih teman-teman. Ini aku buka kan ya, cuma ada angka 1, 2, 3, cuma ada 6 angka teman-teman. Nah ini contohnya ada angka kayak gini nih. Nah ini ada angka kayak gini lah teman-teman ya. Ini contohnya cuma ada angka kayak gini aja. Itu aja cuma diisi nanti ke akun pembayaran kalian. Udah cuma itu yang terpenting. Makanya gara-gara ini orang bisa nggak gajian, nunggukan uangnya keluar ya, gara-gara ini teman-teman. Nih aku review gajiku selama 2 bulan nge-YouTube di podcast. Yang ini ada gaji 3 minggu, dan yang ini ada gaji selama 1 bulan. Karena aku 1 bulan semalam nggak ada ngupload ya teman-teman ya. Tunggu teman-teman, masih ada yang nelpon. Nanti kalau tunjukkan nomornya payah, nggak ada aku kasih nama pula. Nanti nomornya tersebar, awak juga yang kena gitu kan. Yang penting intinya kita jangan sombong aja. Walaupun nomor nggak kita sebar, nomor kan privasi, nggak perlu kita sebarkan ke orang-orang teman-teman ya. Nyamuk udah mulai banyak. Nih, ini adalah gaji aku selama main YouTube nih teman-teman. Nih tunggu ya, ini nggak nampak mungkin dari jauh ya teman-teman ya. Ini gajiku selama main YouTube di podcast. Kita perbesar ya. Oke. Jadi ini gajiku di podcast teman-teman. Di atas itu ada angka berapa itu? 2.128.000 ini yang baru dimonet selama 2 minggu. 2 minggu monet gajiku segitu. Baru sebulan ini gajiku 2.027.000 ini teman-teman. Nah ini. Jadi kalau menurutku sih ini pas-pasan sih dari podcast, karena aku asal ngundang orang juga membayar. Ngundang orang itu aku bayar, nanti kalau kayak bocil-bocil gitu aku undang 100.000 15 menit. Kalau neng orangnya agak berkelas sedikit
ya kayak ada nama gitu, nanti undangnya 300.000, 200.000 gitu kalau ada nama. Tapi kalau nggak ada nama ya kalau anak-anak kecil kita untuk hiburan-hiburan aja kan, itu aku undang ya kayak gitu, berapa namanya, 100.000 gitu. Jadi inilah dia teman-teman nih, inilah gaji aku dari podcast ini teman-teman ya. Aku dapat bulan ini bisa ditarik nanti di tanggal 22 itu sekitar 47 juta itu teman. 47 juta. Gila. 4 juta 100 limpul ini teman-teman. Bisa ditarik 4 juta 150 ribu gitu. Jadi nanti mungkin bisa ditarik di bulan depan. Intinya kalian semua tetap semangat main YouTube-nya. Aku juga main YouTube nggak pakai apa ya? Nggak pakai kamera mahal kali, pakai handphone. Kamera ini cuma untuk podcast. Bahkan aku untuk konten-konten vlog-vlog seharian aku masih pakai handphone teman-teman. Dan di situ juga aku mau jelaskan sama kalian semua, aku juga ngedit pakai aplikasi-aplikasi dari Play Store, nggak ada pakai laptop, itu nggak ada. Aku ngurus akun semua sendiri, jadi aku belum bisa balasi chat-chat kalian semua. Lagi kita juga mau nyari orang untuk kerja. Orang sekarang juga udah sulit dipercaya kalau udah nengok duit. Kita mau apa aja, mau apa namanya, cari orang yang benar-benar bisa dipercaya, kayak seperti manajemen gitu, manajemen yang bisa dipercaya nanti gitu loh. Jadi kalau kita nyari orang sembarangan, soalnya ini kan nggak untuk main-main YouTube ini teman-teman, ini untuk kalau bisa untuk selamanya gitu. Mudah-mudahan kalian selalu terhibur sama kami, jangan pernah bosan. Ingatkan kami kalau kami ada sombong ya gitu ya teman-teman ya. Intinya inilah gaji aku podcast selama aku main YouTube ya. Jadi kalau kalian besok main YouTube udah monet, kalian syarat di YouTube ini kan kalian harus punya 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. 1000 subscriber sama 4000 jam tayang itu gimana sih maksudnya Bang Rian? Itu banyak juga orang maksudnya gitu kan. 1000 subscriber itu kalian harus punya 1000 orang pengikut. 1000 orang pengikut sama punya 4000 jam tayang. Jadi kalian punya video itu harus 4000 jam kali ditonton baru bisa dimonetisasi. Itu pun kalian nggak boleh subscribe pakai akun-akun bodong. Nanti kalau kalian subscribe pakai akun-akun bodong, pas monetisasi kalian gagal gitu. 1000 orang misalnya ada sekitar 10 orang akun bodong, itu bisa jadi gagal monetisasinya teman-teman. Tapi kalau mungkin kalian punya 2000 subscriber, 4000 jam tayang, ada akun bodongnya sekitar 100 orang, mungkin masih tertutup ya kan. Masih namanya kan masih cuma 1000 yang dipinta sama YouTube gitu. Tapi intinya jangan pakai akun bodong. Habis itu kalian juga jangan kena hak cipta, itu syarat monet ya. Kalau kena hak cipta atau pelanggaran paduan komunitas itu bisa menyebabkan apa ya? Menyebabkan channel kalian gagal monetisasi. Apa sih paduan komunitas di YouTube? Aduh, YouTube itu enak, nggak kayak TikTok itu. TikTok itu lebih parah paduan komunitasnya. Di YouTube aku nggak kena, di TikTok bisa kena. Panduan komunitas di YouTube itu ada banyak sebenarnya, tapi intinya yang pertama kekerasan. Kata-kata ini P, kata-kata dari P nggak boleh. Kata-kata kotor dari itu ya. Baru K, kata-kata dari K nggak boleh. Tapi kalau anjing gitu masih boleh. Ini bukti masih boleh kan? Belum dihapus kan? Nah, berarti boleh. Kata anjing masih boleh. Aku udah baca peraturannya. Baru yang kedua kekerasan sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita pukul-pukul aja pakai botol aqua gini kepala ya, plak gitu. Kena juga. Kekerasan terhadap hewan. Monyetku juga udah pernah juga sekali aku gantung aja, dia gantung ya, dia asal di sini. Itu nggak boleh juga. Baru darah. Itu darah ya, darah nggak boleh. Senjata api itu nggak boleh juga. Itu yang aku tahu ya, sebenarnya banyak sih. Baru pencemaran nama baik itu nggak boleh juga itu di YouTube juga nggak boleh, itu setahu aku ya. Ya peraturannya anak di bawah umur itu ya dilindungin lah. Yang pasti di YouTube itu yang terutama yang sering aku kena, karena orang ini kan kontenku preman kecil. Tapi buat pihak YouTube tolonglah ya, orang udah tua-tua loh, udah lewatnya 17 tahun terlagi umurnya, tolonglah dipercepatkan sedikit. Masa aku nggak bisa buat video gestrek lagi, karena orang ini udah nggak bisa lagi intinya naik motor barbar gitu kalau Iwan Fajar teman-teman, karena kan masih anak di bawah umur gitu ya. Nah, padahal udah tua-tua, mukanya pun muka ABG tua lah kalau dibilang ya. Ketawa kau, cucuk mati ya. Baru kata-kata yang kotor-kotor gitu ya, merokok masih boleh di YouTube, tapi orang-orang tua. Tapi kalau anak-anak kecil gitu nggak boleh merokok di YouTube itu, setahu aku ya. Karena aku pernah dulu video Fajar merokok, itu bukan kena pelanggaran, maksudnya kena ini apa namanya, paduan komunitas. Ya Fajar naik mobil aja udah nggak bisa, naik mobil kena pelanggaran, nak dolar kuning. Iwan naik mobil nak dolar kuning. Jadi banyak kontenku yang masih gantung yang belum diupload karena pelanggaran panduan komunitas YouTube. Intinya kalian tetap patuhin YouTube buat panduan komunitas itu buat kenyamanan para penonton. Jadi nggak ada yang namanya untuk jelekin para penonton. Aku buat YouTube semua pakai handphone ya teman-teman ya, ngedit di handphone. Apanya di handphone juga, apanya
nyutingnya di handphone juga, buat thumbnail dari handphone. Aku pakai handphone dulu pertama kali main YouTube pakai Oppo A37, baru pakai Xiaomi, baru pakai Canon, setelah itu pakai HP iPhone gitu. HP iPhone ini pun cuma untuk konten aja, untuk gaya-gayaan enggak lah. HP orang sih paling banyak gaya katanya gitu. Jadi iPhone pun ada tapi pecah ya itu. Hah? iPhone muda. Aku pun ada HP iPhone ini pun ini baru beli 3 hari ya. 3 hari aku beli langsung aku pecah-pecahkan ini konten aku, karena aku benci dulu asal ada orang pakai iPhone, banyak yang sombong gitu kalau di sini kan. Nanti keluar dia gini-gini. Gini-gini dia jalan biar depan cewek biar nampak anak lajang itu. Anak-anak muda sini lah banyak di kampung ya, yang merasa aja ya, yang merasa ya kalau yang baru-baru punya iPhone ya nanti gini-gini jalan itu. Dek, gitu. Nanti jalan dia di Alfamart, dibalik gini kameranya, jalan di kasir dia gini-gini. Bayarnya di kaca nanti kamera gini-gini di kaca dia biar nampak bobanya di kaca ya kan, ini kamera gini-gini dia foto. Udah gitu gini. Yang jadi pertanyaanku ya, emang iPhone nggak punya kamera depan gitu? Mungkin kalau kalian sakit hati ya itulah, aku cuma mungkin nggak ada yang jelekin kalian ya. Kalian tuh ya, kita itu sama-sama manusia, nggak perlu sombong. HP kalian itu kayak mana dibilang ya, masih barang loh, itu nggak bisa. Kadang orang gara-gara barang bisa menghilangkan nyawa gitu. Jadi intinya nggak boleh sombong, tetap rendah hati kalau mau jadi sukses. Ya aku juga kalau aku ada kesombongan kami tolong diingatkan, namanya juga kami hanya pabrik figur, nggak luput dari kesalahan. Bang, podcastmu itu ya nggak pernah kau ngundang artis, ya Allah woi. Gajiku tadi 4 juta, ngundang artis itu mau nyampe 30 juta, 20 juta, bahkan 1 M. Lah ikut duitnya sopo. Ya bagus aku beli tanah di sini, beli tanah, aku udah duduk, aku nggak main YouTube nggak apa-apa, udah punya tanah gede aja udah lah gitu kan. Jadi gini ceritanya teman-teman, nanti kalau kalian nampak mic badaiku ini keluar ke mana-mana sampai Medan, kayak besok aku mau podcast baru youtuber Medan kayak Bang Adul gitu, nanti aku buat ini aku cabut aja micnya, aku bawa ke Medan. Jadi aku podcastnya cuma di daerah Medan, aku bawa mic gitu teman-teman gitu. Jadi intinya kayak gini lah kami teman-teman, apa adanya. Semoga kalian semua terhibur sama video kami. Jangan pernah lelah dan tetap semangat terus di YouTube yang lagi main YouTube. Jangan kalau ngupload biasakan tiap hari atau 2 hari sekali, jangan seminggu sekali, 2 bulan sekali gitu. Atau channelnya juga jangan campur-campur. Kalau aku kan campur-campur, mancing, aku buat lucu-lucu. Masak aku buat lucu-lucu, prank aku buat lucu-lucu gitu. Jadi aku semua ada lucu-lucu. Jadi ada orang yang fokus mancing, konten mancing, buat itu konten nyanyi gitu. YouTube jadi ngeblank otak. YouTube pun punya apa juga analitiknya, apa gratis lah, apalah itu nggak tahu aku. Yang penting YouTube itu harus konsisten dalam satu konten. Kalau hiburan, musik gitu. Kalau aku komedi, jadi semua aku bisa aku buat komedi. Kayak masak ya aku buat lucu-lucuan, entah kewalinya aku sepak guling gitu bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekian video dari aku teman-teman, jangan lupa kalian subscribe. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, tetap semangat main YouTube-nya. Jadi karena lagi azan, kita sudahin aja podcastnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.